Jangan bermain-main dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi begini, seorang kepala ashram yang sangat besar, sangat terkenal, ya, sangat dihormati oleh banyak orang. Nah, sampai kalibernya tinggi lah. Nah, suatu saat karena kepekaan spiritual dia sangat tinggi, dia melihat bahwa salah satu di antara muridnya dia sendiri ternyata mau nyantet dia. Ya, selamat siang Pak Rudi. Selamat siang Mbak Jana, selamat siang Bapak Ibu. Ini selamat siang Bapak Ibu. Kami sedang ada di rumah Pak Rudi Winata dengan hiasan yang menjelang Valentine. Iya, istri saya sangat kreatif Mbak Jana. Kalau Natal hiasannya Natal, Valentine hiasannya Valentine, nanti Halloween ya, tahun baru lain lagi begitu Mbak Jana. Ya, makanya saya sengaja pakai bajunya pink-pink. Makanya matching, ini pink semua nih Mbak Jana, semua pink-pink ya. Iya, kita kembali ke topik pertanyaan Pak. Ya. Bapak pernah cerita kepala sebuah ashram disantet oleh muridnya sendiri, padahal kita tahu kalau kepala ashram itu sakti, Pak. Sakti, tidak bisa disantet. Dia sendiri tahu orang yang berniat menyantet pun dia sudah tahu. Tapi kenapa kok sampai terkena? Kok bisa kena? Ya. Baik, jadi ini gini. Maka dari itu Mbak Jana saya katakan jangan bermain-main dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi begini, seorang kepala ashram yang sangat besar, sangat terkenal, ya, sangat dihormati oleh banyak orang. Nah, sampai kalibernya tinggi lah. Nah, suatu saat karena kepekaan spiritual dia sangat tinggi, dia melihat bahwa salah satu di antara muridnya dia sendiri ternyata mau nyantet dia. Nah, dia tahu dengan hadiah perlindungan dari Tuhan dia tidak bisa santet. Tapi dia juga melihat bahwa muridnya itu pengen nyantet dia, mental sampai keluar uang banyak, sampai ngutang. Akhirnya timbullah, bukan kasihan, timbullah kegoblokannya dia. Kok kasihan, habis uang sekian pengen nyantet saya, kasih dah santet. Maka dia membukalah perlindungannya, membukalah pertahanan dirinya dia. Tidak berjaga-jaga lagi. Ya. Nah, padahal mohon maaf, dalam cuplikan agama saya dikatakan berjaga-jagalah dan waspadalah selalu. Ini dia malah berjaga-jaganya dibuka dan tidak waspada supaya bisa disantet. Kan dia pikir, oh dia sakti, tapi kena santet, dia tinggal keluarkan kesaktiannya, santetnya hilang lagi. Akhirnya begitu dibuka, hanya kenapa? Hanya kasihan murid saya Pak Rudi, habis uang banyak, habis ngutang, kok tidak berhasil nyantet saya. Kasih dah biar dia puas, biar dia bahagia nyantet saya. Nah, makanya dilepas penjaganya, masuklah santetnya. Santetnya masuk, dia keluarkan kesaktiannya, kok tidak bisa, kesaktiannya pun hilang. Karena sudah kena kemasukan, datanglah minta tolong saya terapi. Jadi Mbak Jana kasihan sekali. Jadi sebetulnya kita apapun terjadi tidak boleh mengendorkan sedikit pun perlindungan dari Tuhan. Bagaimana proteksi dari Tuhan dibuka sama dia, sengaja santetnya diundang. Karena dia overconfident, dia merasa nanti dia keluarkan kesaktiannya, santetnya mental lagi. Nyatanya nggak mental, kenalah dia. Yang nyantet muridnya sendiri. Nah, jadi kalau orang bilang itu karena saya kasihan, bukan, karena Anda bodoh, itu yang saya katakan. Dan demikian Mbak Jana. Ya, berarti pesan moral untuk orang-orang yang seperti kepala ashram itu seperti apa? Jadi begini, ketahuilah bahwa kita bukan orang sakti. Saya bukan orang sakti, tidak ada yang sakti. Kita menjadi kelihatannya seperti hebat adalah karena proteksi dari Tuhan. Jadi janganlah proteksi kita putuskan, kita hentikan supaya kita bisa kena santet, nanti tak sambung lagi. Nyatanya setelah diputus, demikian hebatnya santet itu masuk, tidak bisa disambung. Kenalah. Jadi jangan main-main dengan cinta kasih dari Tuhan. Kalau kita sudah disayangi sama Tuhan, ya jangan kita menerima setan lagi. Biarkan setannya masuk sebentar, jangan tak suruh keluar lagi. Nyatanya masuk dan tidak mau keluar, kenalah dia. Nah, jadi jangan main-main energi Tuhan karena sebetulnya kita bukan sakti. Yang sakti kan Tuhan. Yang sakti kan cuma Tuhan saja. Jadi jangan energi Tuhan kita putus walaupun sebentar. Kita undang setan masuk, nyatanya kena. Nah, jadi kenapa? Karena kita sebetulnya bukan orang sakti. Yang sakti adalah Tuhan. Demikian Mbak Jana. Iya, terima kasih Pak. Ingatlah para penonton, yang sakti hanya Tuhan saja, bukan kita.